Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul The Key Feature of the Communication Friendly Classroom and Making Your Place Great for Communication. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota. Nama saya M. Dimas Saputra dengan anggota saya yang bernama Nur Ain Salsabila, Fatimah, dan Hilyatil Askia. Selamat menyaksikan. Komunikasi merupakan inti dari proses pendidikan di dalam kelas. Komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa dan antar siswa merupakan landasan utama dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Kelas yang ramah komunikasi merupakan lingkungan belajar yang dirancang untuk menyediakan ruang bagi interaksi terbuka, kolaborasi, dan penyampaian gagasan tanpa rasa takut atau tekanan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak kelas yang belum sepenuhnya mendukung komunikasi sehat. Sebagai siswa merasa enggan untuk berbicara, tidak percaya diri dalam mengajukan pertanyaan, dan merasa pendapatnya tidak dihargai. Hal ini tentu menjadi kendala dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penting bagi kita, para pendidik, untuk memahami karakteristik kelas yang ramah komunikasi, serta strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif dan saling menghormati. Melalui presentasi ini, penulis ingin membahas tentang karakteristik utama yang kelas ramah komunikasi dan cara menciptakan ruang belajar yang efektif dan komunikasi. Selanjutnya, pengertian dari Communication Friendly Classroom atau kelas ramah komunikasi adalah lingkungan belajar yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi komunikasi siswa secara optimal. Memiliki tujuan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang membuat proses komunikasi menjadi semudah, seefektif, dan semenyenangkan mungkin. Dalam kelas seperti ini, semua orang diberikan kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, memahami, dan berpartisipasi, serta akan mendukung pembelajaran dan pengembangan sosial dan emosional. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tersedia ruangan yang nyaman untuk tenang dan percakapan. Kedua, area ruang kelas atau sekolah diberi tabel menggunakan foto, gambar, atau simbol untuk mendukung komunikasi visual. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk melakukan percakapan terstruktur dengan guru atau orang dewasa lainnya. Selanjutnya, ada kegiatan yang memberi kesempatan bagi siswa untuk berbicara dengan teman sebaya secara terstruktur. Poster dan alat bantu visual digunakan untuk memperjelas rutinitas kelas. Tata letak ruangan fleksibel dan dapat diubah untuk mendukung kerja kelompok atau diskusi. Guru menjadi contoh bahasa yang baik dan mengajarkan siswa cara menggunakan bahasa untuk berpikir dan belajar. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama, pengaturan ruang cahaya dan tata letak yang mendukung interaksi. Yang kedua, pengelolaan tingkat kebisingan. Yang ketiga, menggunakan dukungan visual. Yang keempat, rutinitas yang jelas dan konsisten. Yang kelima, peran orang dewasa dalam lingkungan. Yang keenam, peluang direncanakan dan diciptakan untuk mendukung komunikasi sepanjang hari. Peran orang tua dan sumber daya dalam kelas ramah komunikasi. Yang pertama, keterlibatan orang tua dan komunitas, kolaborasi mereka membantu memperkuat pendekatan sekolah dalam membangun lingkungan yang inklusif. Yang kedua, pemanfaatan alat dan sumber daya. Ada sejumlah alat dan sumber daya seperti audit dan daftar periksa yang dapat membantu sekolah menciptakan kelas yang ramah komunikasi. Yang ketiga, tindak lanjut dan evaluasi. Penting bagi sekolah untuk menyusun rencana pelaksanaan dan mencobanya secara langsung. Evaluasi terhadap hasil yang dicapai perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya. Pelatihan dan implementasi. Pada tahun 2002, program pelatihan Communication Friend Environment atau CFE, pelatihan gratis selama 1 hari yang diperuntukkan bagi seluruh sekolah di Warwickshire. Ini adalah pelatihan gabungan antara tim bicara dan bahasa DIS dan terapis bicara dari Warwickshire Primary Care Trust. Pelatihan ini gratis. Peserta pelatihan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah khusus, serta layanan dukungan STEM. Akhir pelatihan, para peserta diminta untuk menetapkan target yang dapat dicapai terkait pengembangan lingkungan ramah komunikasi di tempat mereka masing-masing. Selanjutnya, pada tahun 2005, pelatihan CFE
sekolah diberikan di lingkungan sekolah karena dianggap ini mungkin merupakan cara yang lebih berguna bagi staf sekolah untuk menilai lingkungan mereka sendiri. Ini memungkinkan semua staf untuk terlibat, mendorong kepemilikan ide tersebut. Sesi pagi membahas CFE dalam arti yang lebih luas, sedangkan pada sesi siang, staf tim bicara dan bahasa mendukung masing-masing anggota staf sekolah di kelas, melihat bagaimana membuat mereka ramah komunikasi. Kesimpulannya, kelas yang ramah komunikasi merupakan fondasi penting bagi pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi terbuka melalui tata ruang fleksibel, media visual, dan peran aktif guru, siswa dapat lebih percaya diri, terlibat, dan berkembang secara sosial emosional. Kolaborasi dengan orang tua serta pelatihan berkelanjutan seperti program CEPE membuktikan bahwa kelas yang komunikatif bukan sekedar konsep, melainkan dapat diterapkan secara nyata melalui strategi yang konsisten dan berkesinambungan. Sekian atas presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.